Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi kefilsafatan. Namun sebelum kami memulainya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Pertama dari saya, perkenalkan nama saya Novena Tendean. Perkenalkan, nama saya Siti Maharani M. Musli. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Muhammad. Perkenalkan, nama saya Gilbert Ramudli. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perenungan filsafat, metode perenungan filsafat. Pengertian perenungan, pemikiran dan pemahaman. Berfilsafat artinya berpikir, tetapi berpikir belum tentu berfilsafat. Berfilsafat dimulai dengan perenungan. Perenungan adalah perubahan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri kita sendiri. Perenungan filsafat dimulai dari adanya keheranan, kemudian menyaksikan dan meragukan suatu atau sadar akan keterbatasan atau mendorong manusia untuk berpikir, mengajukan pertanyaan atau menghubungkan gagasan yang satu dengan yang lain, atau bagaimana, mengapa, menjawab yang lebih baik dari yang ada. Manusia cenderung untuk menggunakan suatu jalan tertentu untuk berpikir, yaitu dari hal yang lebih konkret ke hal yang lebih abstrak. Pengetahuan fisis dikaitkan dengan kemampuan indera, sedangkan pengetahuan matematis dikaitkan dengan kemampuan akal budi. Akhirnya manusia juga dapat mengabstraksi tidak hanya materi yang ditangkap indera dan kemampuan akal budi, tetapi juga berpikir secara keseluruhan kenyataan tentang asal tujuan, tentang jiwa manusia, tentang kenyataan yang paling luhur, tentang Tuhan, jenis berpikir teologi atau filsafat pertama. Orang hidup setelah Aristoteles menyebutkan dengan istilah metafisika. Bidang yang datang setelah metafisika. Ciri perenungan filsafat menghasilkan konsep yang sifatnya koheren, runtut, rasional, dan menyeluruh tentang dunia. Bahasan pertama yaitu tentang pengertian filsafat. Filsafat yang arti harfiahnya cinta akan hikmat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal pikiran, dan bahasa. Sementara menurut para ahli dari WJS Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta atau mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Dari Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam ilmu. Sementara itu ada dari Immanuel Kant yang merumuskan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, metafisika, apa yang harus dilakukan, etika, sampai di manakah harapan kita, agama, dan apa hakikat manusia, antropologi. Tujuan perenungan kefilsafatan. Tujuan perenungan kefilsafatan memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu untuk memahami dunia, tempat hidup, dan memahami diri sendiri. Poin kedua, untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dan memadai. Dan poin ketiga, untuk memahami segenap kenyataan dengan jalan menyusun pandangan dunia. Ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perenungan kefilsafatan. Langkah-langkah perenungan kefilsafatan ini terdapat ada 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu alasan yang mendasari keraguan. Dalam filsafat memiliki salah satu istilah yaitu skeptis. Skeptis ini adalah sikap ragu terhadap sesuatu. Nah, menurut KBBI, skeptis yaitu kurang percaya atau ragu-ragu. Contohnya ketika seseorang berniat ingin belajar mengendarai motor, namun dia ragu
dikarenakan dia ada pengalaman buruk tentang berkendara dengan bermotor. Hal itulah timbul keraguan. Yang kedua yaitu pengertian yang tegas tentang hakikat sesuatu. Di sini dijelaskan bahwa suatu upaya untuk berpikir secara menyeluruh dalam suatu objek yang sedalam-dalamnya, sehingga mendapatkan pengertian yang akurat. Dan hakikat ini adalah suatu kalimat atau ungkapan yang menunjukkan makna yang sebenarnya. Maka dari itu, kita diminta untuk tegas dalam memberikan pengertian kepada seseorang. Contohnya, ketika kita memberikan informasi atau pengertian kepada seseorang, pastikan informasi atau pengertian itu akurat sehingga kita tidak akan terjadi kesalahpahaman ketika kita menjelaskannya kepada seseorang. Ketiga yaitu penjelasan yang cukup untuk membuktikan pengertian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kita sampaikan atau sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar memiliki bukti bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan arahan. Contohnya, pada masa pandemi ini, aktivitas belajar mengajar dilakukan dari rumah atas anjuran dari pemerintah. Nah, dari pemerintah pun juga mengeluarkan surat resmi atas hal ini. Nah, surat resmi ini bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa belajar mengajar bisa dilakukan dari rumah. Yang keempat yaitu penegasan bahwa segala sesuatu yang tegas adalah benar. Nah, yang dimaksud dengan segala sesuatu yang tegas ini yaitu satu pengertian atau objek yang memang benar-benar pengertian itu akurat dan lengkap. Yang kelima yaitu membuktikan sesuatu dengan bukti yang baru dalam mengarahkan sesuatu hal yang harus sesuai sehingga tidak menimbulkan atau tidak merugikan diri kita sendiri. Maksud dari merugikan diri kita sendiri ini yaitu informasi atau bukti yang kita sampaikan benar akurat sehingga informasi yang kita berikan itu kita tidak merasa malu. Keenam yaitu memahami. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat, objek, dan pengertian yang kita dapatkan kita harus mengerti dan harus pahami secara baik-baik. Setelah kita memahaminya, sampaikanlah hal itu dengan baik sesuai dengan yang kita pahami. Jadi, langkah-langkah perenungan kefilsafatan ini mengajarkan bahwa kita pada saat menerima dan memberikan informasi, pastikan informasi itu sudah akurat agar supaya pada saat orang menerima informasi tersebut bisa menerima informasi itu dengan baik. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kefilsafatan ini adalah cara berpikir kritis yang dijabarkan dengan konsep yang mendasar, yang artinya sesuatu yang kita harus cari itu harus cari mendalam atau lebih akurat lagi agar supaya bisa menghasilkan hasil yang baik.